Baik, selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga pada abad 20. Ya, bagian poin A yaitu perlawanan rakyat terhadap VOC. Pertama kita akan membahas tentang poin 1, perlawanan rakyat Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, tepatnya pada tahun 1654 sampai 1659, Kerajaan Makassar memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Peran ini tidak terlepas dari keberadaan pelabuhan Somba Opu. Pelabuhan ini menjadi pendukung utama aktivitas perdagangan di Makassar pada masa itu. Pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi bandar transito yang berperan sebagai penghubung jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Pada masa itu, Makassar menjadi pesaing utama VOC dalam wilayah pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Melihat peran dan posisi Makassar yang strategis, VOC tertarik untuk menguasai pelabuhan Somba Opu. Dengan menguasai pelabuhan Somba Opu, VOC dapat menerapkan monopoli serta perdagangan rempah-rempah. Pada 1666, VOC berhasil mengerahkan armada untuk menaklukkan Makassar. Dalam perlawanan tersebut, VOC melancarkan taktik Divide et Impera. Taktik tersebut diterapkan VOC dengan cara menjalin kerjasama dengan seorang pangeran Bugis bernama Arupalaka. Tujuan Arupalaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Goa Talo. Pasukan Arupalaka berhasil menguasai benteng pertahanan Goa Talo di Berombang. Kemenangan Arupalaka sekaligus menandai kemenangan VOC. Kemenangan tersebut memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667. Isi perjanjiannya sebagai berikut. 1. VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. 2. VOC diizinkan mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. 4. Arupalaka dilakui sebagai Raja Bone. Semua orang Eropa kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar. Goa Talo harus membayar seluruh biaya perang. Penandatanganan perjanjian Bongaya memungkinkan VOC mengendalikan peran politik kerajaan Makassar. Meskipun demikian, VOC tetap tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia bagian timur. Dampak dari perjanjian Bongaya. Yang pertama, terbatasnya kekuasaan kerajaan Goa. Salah satu dampak utama perjanjian ini adalah pembatasan kekuasaan kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kekuatan maritim yang dominan di wilayah tersebut harus kehilangan sebagian besar kekuasaannya kepada VOC. Perjanjian Bongaya menempatkan kerajaan Goa di bawah kendali dan pengawasan VOC sehingga mengurangi otonomi dan kedaulatan politik kerajaan. Yang kedua, perdagangan oleh VOC yang menguat. Perjanjian Bongaya memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan kepada VOC. Hal ini berarti VOC memiliki kendali penuh atas perdagangan rempah-rempah, komoditas, dan sumber daya lainnya di daerah tersebut. Monopoli ini menguntungkan VOC secara ekonomi, tetapi membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, kerajaan Goa harus menyerahkan benteng-benteng pertahanannya. Salah satu syarat perjanjian ini adalah kerajaan Goa harus menyerahkan benteng-benteng pertahanannya kepada VOC. Hal ini mengurangi kemampuan militer dan pertahanan kerajaan Goa, serta meningkatkan kehadiran VOC dalam mengontrol wilayah tersebut. Yang keempat, kapal kerajaan Goa dilarang berlayar tanpa izin VOC. Perjanjian Bongaya juga membatasi kebebasan pergerakan kerajaan Goa di laut. Kapal-kapal kerajaan Goa tidak diizinkan untuk berlayar tanpa izin dari VOC. Hal ini menghambat aktivitas perdagangan dan interaksi dengan negara-negara lain di wilayah tersebut, serta mengurangi pengaruh kerajaan Goa di bidang maritim. Yang kelima, wilayah kerajaan Goa tertutup dari bangsa lain kecuali VOC. Kerajaan Goa menjadi tertutup bagi bangsa lain kecuali VOC. Hal ini membatasi akses masyarakat lokal ke pasar dan sumber daya di luar wilayah VOC yang berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan pertukaran budaya di daerah tersebut. Yang keenam, kerajaan Goa harus membayar ganti rugi perang. Sebagai hasil dari
perang antar kerajaan Gowa dan VOC, kerajaan Gowa diwajibkan untuk membayar ganti rugi perang kepada VOC. Hal ini menimbulkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan dan masyarakat Sulawesi Selatan yang harus mengeluarkan sumber daya mereka untuk memenuhi tuntutan tersebut. 2. Perlawanan rakyat Riau. Salah satu perlawanan di Riau terhadap VOC dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Perlawanan rakyat Siak tersebut dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Dengan gigih rakyat Siak melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1752 sampai 1753 terjadi pertempuran antara pasukan Siak dan VOC di Pulau Guntung. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Siak kesulitan menembus benteng pertahanan VOC. VOC juga mendatangkan bantuan kekuatan yang terdiri atas orang-orang Tionghoa. Panglima perang Siak pun menyerukan pasukannya untuk mundur ke Siak. Sultan Siak menyadari pasukannya tidak dapat menangani pertempuran melawan VOC dengan mudah. Oleh karena itu, bersama Panglima Perang Sultan Siak mengatur siasat baru untuk melawan VOC. Siasat perang ini dikenal dengan nama siasat hadiah Sultan. Dalam siasat tersebut, Sultan berpura-pura berdamai dengan VOC. Ajakan damai ini pun disambut baik oleh VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC dan membakar seluruh bangunan loji. Akhirnya pasukan Siak berhasil memperoleh kemenangan. Keberhasilan siasat hadiah Sultan ternyata belum mampu mengusir VOC dari Siak. Kondisi tersebut terjadi karena dalam perundingan Sultan Siak justru dipaksa untuk tunduk kepada VOC. VOC memaksa Sultan Siak melakukan kesepakatan yang aslinya sangat merugikan rakyat Siak. Kerajaan Siak mengalami kemunduran setelah Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah wafat. Bahkan pada akhirnya kerajaan Siak dipaksa menandatangani kesepakatan dengan VOC melalui Traktat Siak pada tahun 1858. Keberhasilan siasat hadiah Sultan ternyata belum mampu mengusir VOC dari Siak. Kondisi tersebut terjadi karena dalam sebuah perundingan Sultan Siak justru dipaksa untuk tunduk pada VOC. VOC memaksa Sultan Siak melakukan kesepakatan yang isinya sangat merugikan rakyat. Kerajaan Siak mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah wafat. Bahkan pada akhirnya kerajaan Siak dipaksa menandatangani kesepakatan dengan VOC melalui Traktat Siak pada 1858. Dampak perlawanan Riau. Terdapat dua dampak terjadinya peristiwa ini. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perlawanan ini adalah memicu semangat kemerdekaan bagi warga Riau dan memunculkan strategi perang baru bagi rakyat Riau. Dampak negatifnya adalah memecah belah kerajaan Riau dan warga Riau menderita kekalahan terhadap VOC. Baik, yang ketiga, perlawanan etnik Tionghoa. Di bawah kekuasaan VOC Batavia yang menjelma sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Saat itu, pelabuhan Batavia menjadi pintu keluar masuknya komoditas yang laku di pasar internasional. Akan tetapi, memasuki abad ke-18, perekonomian dunia pun mulai mengguncang yang menyebabkan turunnya harga gula. Kondisi ini turut mempengaruhi perekonomian kota Batavia. Akibatnya, angka pengangguran di Batavia meningkat. Jumlah pengangguran tersebut diperparah dengan adanya imigran etnik Tionghoa. Pemandangan kota Batavia saat itu diwarnai dengan pengemis-pengemis di jalan-jalan. Akhirnya, VOC mengeluarkan kebijakan membatasi jumlah imigran etnik Tionghoa. Pada 1727, VOC mengeluarkan suatu kebijakan bahwa setiap orang Tionghoa yang tinggal di Batavia selama 10-12 tahun wajib memiliki surat bermukim yang disebut sebagai permisbreis atau masyarakat sering menyebutnya sebagai surat pas. Orang-orang Tionghoa pun kemudian berusaha untuk mendapatkan surat izin tersebut. Dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut menimbulkan berbagai penyimpangan, pemerasan, kesewenang-wenangan, dan korupsi oleh VOC. Tindakan VOC tersebut mengakibatkan kemarahan oleh etnik Tionghoa. Pada 9 Oktober 1740,
para serdadu VOC melakukan perampokan dan pembersihan etnik Tionghoa. Pemukiman etnik Tionghoa di Batavia pun dibakar. Sementara itu, orang-orang Tionghoa yang sedang bekerja diseret keluar dari permukiman. Mereka dibantai dengan kejam, dan setelah peristiwa 9 Oktober 1740, etnik Tionghoa pun berusaha untuk meninggalkan Batavia. Etnik Tionghoa kembali ke Batavia setelah VOC mengeluarkan izin tinggal kepada etnik Tionghoa di luar tembok Batavia. Dampak perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC. 1. Aktivitas ekonomi etnis Tionghoa tidak dapat berkembang menandingi VOC. 2. Kebijakan pemerintah kolonial saat itu seolah menempatkan etnis Tionghoa sebagai pihak paling terintimidasi. Dan 3. Adanya pembantaian yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa yang menewaskan lebih dari 10.000 orang. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1740. Audio Jungle.